Kalau seorang pelaku maksiat, kemudian dia bertobat karena sudah tidak mampu lagi, apakah tobatnya diterima? Contoh, seorang pezina. Dia tadi suka berzina, tahu penyakit, mohon maaf, impoten, sudah berzina. Saya bertobat pada Allah setelah dia terkena impoten. Apakah tobatnya diterima? Kenapa dia berhenti zina? Karena sudah tidak mampu. Contoh seorang pencuri, dia kerjanya mencuri. Pencuri pertama dipotong tangan kanannya, ketahuan. Terus habis itu dia masih mencuri lagi, dipotong lagi kaki kirinya. Masih mencuri lagi, dipotong lagi tangan kirinya. Masih mencuri lagi, dipotong lagi tangan kanannya. Sudah habis itu sudah kepotong semuanya, dia sudah enggak bisa mencuri. Kata dia, saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesal saya dengan perbuatan saya dulu. Apakah tobatnya diterima? Contoh, ada seorang kerja di bank konvensional. Kita sudah tegur, ya akhi, ya ukhti, berhentilah, itu riba. Kau makan uang riba, haram ini. Ini pekerjaan yang hina. Allah sangat benci dengan namanya riba. Dia tidak mau berhenti. Setelah dia pensiun, dia bilang saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia sudah pensiun. Tapi dia menyesal. Waduh, saya dulu kenapa riba? Tapi sudah pensiun. Ya sudah tidak mungkin lagi dia melakukan apa? Riba. Ya. Apakah kalau dia bertobat setelah tidak mampu lagi melakukan maksiat tersebut, sudah tidak ada pilihan lagi untuk melakukan maksiat tersebut, apakah dosanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini khilaf di kalangan para ulama. Contoh, seorang membunuh orang lain. Dia suka bunuh orang, akhirnya ketangkap, dihukum, dia harus dibunuh. Sudah dia enggak bisa bunuh orang lagi. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Sudah dia membunuh orang udah enggak bisa, kebiasaan dia merampok, membunuh, enggak bisa lagi. Kenapa? Dia ditangkap dan akan dihukum pancung. Akhirnya dia bertobat. Mulai dia baca Quran, apakah tobatnya diterima? Ini masalah. Seandainya dia bertobat waktu dia masih berani berhenti, itu lain cerita, jelas disepakati tobatnya diterima. Dia masih kuat berhenti dari zina, dia bertobat, tobatnya diterima. Dia masih kerja di riba, kemudian dia berhenti, dia tinggal, jelas diterima. Karena dia masih mampu melakukan tapi dia tinggalkan. Yang jadi masalah sekarang dia bertobat setelah dia tidak mungkin lagi bisa melakukannya. Nah, apakah taubatnya diterima? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak mungkin diterima karena dia sudah tidak bisa melakukannya. Namanya tobat terpaksa, bukan tobat pilihan. Terpaksa tobat, mau diapain lagi? Melakukan sudah enggak bisa. Pendapat yang kedua, tobatnya diterima karena bagaimanapun dia menyesali perbuatannya masa lalunya. Dia menyesali, mungkin dia menangisi masa mudanya dia bergelut dengan riba, masa mudanya dia sering berzina meskipun dia sekarang sudah tua, sudah tidak bisa lagi berzina, enggak lagi perempuan mau sama dia, ya. Dia bertobat. Apakah tobatnya diterima? Pendapat yang benar wallahu a'lam bishawab, tobatnya diterima.